Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 5. Ibu akan melanjutkan penjelasan materi ini. Kemarin sudah Ibu jelaskan dan kalian sudah hafalan dan kalian sudah menulis Arab juga ya. Nah, Ibu hari ini akan menjelaskan materi isi kandungan surah At-Tin ya. Sebelum belajar jangan lupa baca doa ya, baca surah Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya, Ibu langsung saja menjelaskan materi supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, di sini akan Ibu membahas kandungan surah At-Tin yang pertama, buah tin dan buah zaitun ya. Tin artinya, tin itu buah yang sangat lezat, enak ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Bisa menurunkan berat badan, bisa menghaluskan kulit ya. Bisa mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni ya. Tuh ya. Zaitun ini banyak sekali istimewaan di dalamnya ya, karena mengandung minyak ya. Jika ada daerah yang susah minyak, dengan buah zaitun bisa ya. Karena di sana kita banyak kali pakai minyak zaitun, cantik kan apa ya, banyak kali sekali manfaatnya ya. Mengapa dimasuk itulah karena buatin buah zaitun itu banyak manfaatnya. Yang kedua, Gunung Sinai, watin niwaz zaitun waturi sinin, demi Gunung Sinai. Kenapa sih demi Gunung Sinai? Nah, Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir dan Israel ya, Nah, Arab. Mesopotamia, gunung setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan Jabal Musa, Gunung Musa. Kenapa dikenal dengan Musa? Karena di Gunung Sinai ini Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah ya, menjadi rasul ya. Dan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dia mampir sebentar ke Gunung Sinai untuk apa? Untuk sholat, untuk menghormati kesucian dari Gunung Sinai ya. Paham ya? Yang ayat ketiga, apa arti ayat ketiga? Nah, ayat ketiga, wahazal balin amin, demi negeri yang aman. Gimana sih negeri yang aman ya? Nah, yaitu di kota Mekah, karena dibahas di kota yang Al-Quran, karena ada negeri yang aman. Banyak sekali sejarah Nabi ya. Siapapun yang masuk di kota ini maka aman dan dari keamanan, aman dari keselamatan ya. Dan kota ini juga dengan umul Quran ya. Pertama Al-Quran, asal Al-Quran turun ya. Kota Mekah kota yang aman ya. Kota ini banyak menyimpan sejarah ya. Benar kan kata Ibu menyimpan sejarah tadi ya? Nah, ayat keempat ini apa arti ayat keempat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Nah, Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Nah, prosesnya tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Manusia diberikan akal, jasmani, rohani, nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dengan seimbang. Ada mata, ada tangan, seimbang ya. Indah, begitu indah. Jasmani dan rohani saja manusia harus menjaga keseimbangan yang dimiliki agar supaya menjadi mulia. Manusia itu mulia dari makhluk lainnya. Tidak sama dengan hewan ya. Kalau dia sama dengan hewan maka turun derajatnya. Seni rohani manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan baik dan buruk. Allah sebaik-baiknya menciptakan manusia. Dibahas oleh Allah di dalam surah At-Tin. Jawabnya, buatin dulu di pertama, kedua Gunung Sinai, kota aman, kota Mekah, yang ketiga ciptaan manusia. Yang kelima, apa sih yang kelima? Ya, kita baca dulu. Sumarnahu asfala syafilin, kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nah,
Allah SWT mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya. Bisa turun derajatnya, menjadi hina karena pengetahuan, karena kurangnya pengetahuan. Sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang diterapkan oleh Allah. Banyak sekali ya orang itu. Tak seperti hewan, maka turunlah derajatnya karena tidak memiliki pengetahuan. Ya, Allah mengingatkan manusia, mencarilah ilmu, berhati-hatilah dalam bersikap. Ya, nanti kamu lebih serendah-rendahnya hina. Maka ikutlah aturan Allah, maka derajat kamu akan tinggi. Apa saja kelebihan manusia dengan makhluk lainnya? Bentuk tata kata lembut, santun kepada orang tua, hormat, ya dengan guru, dengan tetangga hormat, berpakaian, tutup aurat, ya disenangi orang, makan dan minum, konsumsi makan yang bergizi, bergaul sesama teman, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya. Banyak sekali kelebihan manusia. Tutur kata yang sopan, berpakaian, tutup aurat, makan dan minum yang bergizi, bergaul sama teman, menggunakan anggota tubuh, ya, itu kelebihannya. Jadi Allah juga mengingatkan kita bahwa kita tidak berkata sesuka kalian, rendah, maka kalian hina sehina-hinanya daripada makhluk lain. Jika kalian bertutur kata dengan sopan, dengan ilmu kalian, maka derajat kalian tinggi. Allah mengingatkan juga. Pertama, Allah menceritakan dengan buatin, mempan untuk siapa? Untuk manusia juga. Ayat kedua membahas tentang Gunung Sinai, karena Gunung Sinai tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Yang ketiga, Nuh, tempat kota negeri yang aman, negeri aman kota Mekah. Banyak saudara Nabi, jika kita masuk kota itu maka kita aman dari keselamatan kita. Keempat, tentang ciptaan manusia, jika Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, supaya kalian itu bisa berkata yang baik, sopan. Dan Allah mengingatkan kepada manusia untuk berkata atau penhatun, supaya derajat kalian tinggi. Jika kalian semuanya semena-mena, berkata yang enak-enak, maka derajat kalian turun sama saja dengan hewan, bahkan lebih dari hewan. Allah mengingatkan itu. Nah, ayat ke-6 apa? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tak terputus. Nah, Allah juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jika kalian terus beramal soleh, maka amal kalian tidak akan putus. Tadi Allah mengingatkan kalian benar-benar berkata sopan santun, mengikuti Allah. Yang ayat kelima, Allah mengingatkan kalau kalian benar-benar bersoleh, beribadah kepada Allah, maka amalan kalian tidak putus. Nah, ini adalah nikmat dari Allah juga, diberinya buatin buah zaitun, kisah dengan Gunung Sinai, kota yang aman. Allah menciptakan manusia yang baik-baik. Allah memperingatkan kita untuk berkata yang baik, supaya kalian tinggi derajatnya, tidak rendah seperti hewan. Yang keenam, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, supaya amalan soleh kita tidak terputus. Apa ayat ke-7? Kita baca lagi. Fama mayukazibuka ba'du bidin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, pada hari kiamat nanti Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat juga. Hari pembalasan perbuatan manusia yang baik, maka dikasih oleh Allah, hadiah oleh Allah surga. Jika kalian berbuat maksiat, maka hadiahnya di neraka. Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, Allah telah menunjukkan bukti-bukti sejarah manfaat buah atau kota yang aman. Allah telah menciptakan manusia diciptakan sebaiknya. Allah menciptakan jika manusia tidak memiliki ilmu, maka perkataan yang seenaknya saja, maka kalian lebih rendah dari hewan.
Yang keenam, Allah mengingatkan jika kalian beramal soleh maka amalan kalian tidak terputus-putus. Yang ketujuh, Allah mengingatkan hari kiamat, hari pembalasan dengan perbuatan kita. Allah menjinakkan hati untuk kita beriman, untuk kita beribadah kepada Allah. Karena nanti ada hari kiamat. Yang ke-8, apa mas apa? Coba kita baca dulu suratnya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukan karena Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, ayat 8 ini Allah memberi kita bahwa Allah itu hakim yang seadil-adilnya, bukan hakim yang seperti di dunia ini tidak adil, karena Allah hakim yang seadil-adilnya. Allah Maha mengetahui sebagus-bagusnya, pencipta mengetahui seluruh perbuatan kita. Nanti dia menjadi hakim kita setelah hari kiamat. Kita tidak bisa berbohong. Nanti ada seperti CCTV diperlihatkan kehidupan kita di dunia. Sekecil pun perbuatan kalian akan tahu, akan dibalas oleh Allah. Sekecil kalian berbuat baik, Allah tahu akan dibalas oleh Allah. Surga dan neraka. Ya. Jadi janganlah kalian banyak berbuat dosa. Yuk beribadah kepada Allah, yuk. Kita beribadah menjalankan perintah Allah. Dari surah Atin ini mencakup sampai ke akhirat, sampai hari pembalasan. Dari manfaat buah untuk manusia. Allah memberikan buah tin dan zaitun untuk manusia. Allah memberikan Gunung Sinai karena mengetahui sejarah bahwa itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Oh, ada sejarah Nabi Muhammad. Allah memberikan bahwa negeri yang aman itu Nabi kota Mekah, Ummul Quran, tempat Quran turun. Ya. Tempat Quran turun. Untuk apa? Untuk kita mengetahui sejarah Nabi. Yang keempat, tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Kelima, Allah memperingatkan jika kalian tidak berilmu maka kalian lebih rendah dari makhluk lainnya. Yang keenam, Allah memperingatkan bahwa kita memiliki amal soleh maka amalan kita tidak akan terputus-putus melakukan amalan. Yang ketujuh, pembahas tentang apa? Tentang hari pembalasan, hari kiamat. Setiap perbuatan kita akan dibalas. Yang kedelapan, Allah bilang bahwa hakim yang seadil-adilnya hanya Allah. Perbuatan sedikit pun akan dibalas oleh Allah. Baik masuk surga, jahat masuk neraka. Paham? Semoga kalian paham dari kandungan surah Atin ini, kalian mengerti dan kalian lebih lagi dekat kepada Allah. Tujuan apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk menyembah kepada Allah, ya. Kalian belajar niatkan karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi yang lebih baik, ya. Untuk penghidupan yang lebih tinggi derajat kita. Kalau berilmu derajat kita tinggi. Kalau berilmu derajat kan lebih dari hewan. Oke, paham lah ya. Jika ada salah kata atau perbuatan itu dari salah ibu sendiri, yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Jika salah kata ibu, mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.